Apa itu Kerajaan Mataram kuno? Kerajaan Medang atau sering disebut Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan talaksokrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi. Yang didirikan oleh Sanjaya, kerajaan ini dipimpin dan diperintah oleh Wangsa Syailendra dan Wangsa Isyana. Pada masa kepemimpinan Sri Drama, Tungga wilayah kekuasaan meluas hingga Semenanjung Malaka. Penggantinya Syailendra juga berhasil mengalahkan Chenla di Kamboja. Tak hanya kekuasaan, namun kebudayaan juga berkembang, termasuk membangun Candi Borobudur pada masa kepemimpinan Samarantunga. Kata Mataram sendiri diambil dari bahasa Sanskerta Mat yang memiliki arti sebagai ibu. Banyak sejarawan yang mendeskripsikan kerajaan Mataram kuno sebagai bentuk personifikasi sosok ibu yang melambangkan kehidupan alam dan lingkungan. Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Sejarah Kerajaan Mataram kuno di Jawa terkait dengan keberadaan Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Kerajaan Mataram kuno juga disebut dengan nama Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Kerajaan ini didirikan Wangsa Sanjaya di bawah kepemimpinan Rakai Mataram pada tahun 732 Masehi. Kapan sih berdirinya Kerajaan Mataram? Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11 dan dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Syailendra, dan dinasti Isyana. Mataram kuno pertama kali diperkirakan berdiri di bumi Mataram yang berada di sekitar Yogyakarta. Kedua dinasti ini bersatu kembali melalui pernikahan Rakai Pikatan dan Pamodawardhani. Sementara pada masa pemerintahan dinasti Isyana oleh Empu Sindok, ibu kota kerajaan bergeser ke Jawa Timur. Ada beberapa faktor yang disebut memengaruhi kepindahan ini, antara lain meletusnya Gunung Merapi, perebutan kekuasaan, serangan kerajaan Sriwijaya, hingga tidak adanya pelabuhan hingga ekonomi sulit berkembang. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yaitu ada Prasasti Kalasan, Prasasti Canggal, Prasasti Balitung, dan juga ada Prasasti Kelurak, Candi Borobudur, dan Candi Gendong Songo. Dan juga di sini ada Candi Mendut, Candi Plaosan, dan Candi Prambanan. Raja yang terkenal. Pertama, Empu Sindok, memerintah pada tahun 928 sampai 947. Empu Sindok merupakan pendiri dinasti baru atau dinasti Isyana dengan bergelar Empu Sindok Sri Isyana Tunggadewa Wijaya. Berita-berita pemerintahan Empu Sindok tampaknya kurang berkembang melalui Prasasti Kalkuta, sampai kemudian muncul nama Dharma Wangsa. Kedua, Dharma Wangsa, memerintah pada tahun 991 sampai 1016. Dharma Wangsa melakukan penyerangan ke Sriwijaya untuk merebut jalur perdagangan Laut Jawa dan berhasil menguasai Sriwijaya pada tahun 992. Ketiga, Airlangga, memerintah pada tahun 1019 sampai 1042. Airlangga dinobatkan sebagai raja setelah pergi bertapa di hutan selama 3 tahun. Namun, raja-raja dari kerajaan kecil di sekitarnya tidak mau mengakuinya sebagai raja. Airlangga melakukan penaklukan kerajaan tersebut dan berhasil menyatukan kembali kerajaan yang terpecah pada tahun 1037. Ekonomi kerajaan. Perekonomian Kerajaan Mataram kuno saat itu bertumpu pada sektor pertanian karena letaknya yang cukup disebut sebagai pedalaman dan memiliki tanah yang subur. Berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur.